Bertemu kembali dengan Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kembali Benteng Wolio menunjukkan karakternya. Kuatnya pertahanan benteng Kesultanan Buton membuat Gun dan pasukannya kewalahan, dan akhirnya mereka memutuskan menghentikan serangan. Karena ekspedisi militernya selalu gagal, VOC pun akhirnya menemui sekutunya di Ternate, yaitu Sultan Mandarsyah, dan meminta Sultan Mandarsyah untuk menjadi penengah dan penyelesai permasalahan dengan Buton. Karena Ternate saat itu juga bersahabat dengan Buton, maka Sultan Mandarsyah mengusulkan agar penyelesaian permasalahan ini ditempuh secara damai, dan usul ini pun diterima oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1643 diutuslah perwakilan VOC Komandan Jacob Jacobsen van der Molen untuk bertemu Sultan Buton dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Namun sampai akhir tahun 1644 tugas ini belum terselesaikan. Oleh karenanya hingga akhir masa pemerintahan Sultan Labuke, penyelesaian hubungan Buton VOC tidak menemui titik temu. Setelah Sultan Labuke turun tahta pada tahun 1645, beliau digantikan oleh Sultan Saparagao 1645 sampai 1646. Pada masa pemerintahan Sultan Saparagao, usaha normalisasi hubungan Buton VOC mulai dilakukan. Usaha ini dilakukan dengan penandatanganan kontrak antara Buton dan VOC yang dikenal dengan Janji Talu Anguna atau kontrak ketiga. Sultan Saparagao wafat pada tahun 1645, kemudian beliau digantikan oleh Lajila yang kemudian naik tahta dan bergelar Sultan Mardan Ali. Pada pemerintahan Sultan Mardan Ali, terjadi pemulihan hubungan antara Buton dengan VOC melalui perantara Ternate. Berbagai ganti rugi yang selama ini menjadi tuntutan VOC dilunasi oleh Sultan. Dengan demikian VOC menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan Buton. Pada Maret 1650, kapal VOC yang sementara dalam pelayaran menuju Ternate Karam di Sagori dekat Kabaina. Kapal tersebut masing-masing adalah De Tiger, Bergen op Zoom, AG Kek, dan De Luipat dan De Jaffer. Barang-barang dan penumpang kapal yang berjumlah 581 orang
dapat tertolong. Sebagian dari barang-barang itu dimuat kembali dalam kapal Concordia yang berangkat dari Ternate, serta sisanya dan penumpang kapal 581 orang ditinggalkan sementara di Buton. Para ningrat Buton meminta kepada Sultan Ali agar para awak kapal tersebut dibunuh dan barang-barangnya diambil sebagai hasil rampasan. Akan tetapi Sultan tidak menuruti nasihat mereka dan sebaliknya memberikan pertolongan kepada pelaut VOC yang karam tersebut. Atas jasa Sultan ini, pada bulan Agustus 1650, Gubernur Amboina, The Fleming, dalam sebuah perjalanan ke Batavia terlebih dahulu singgah ke Bau-Bau dan bernegosiasi dengan Sultan Buton. Dalam pembicaraannya itu, The Fleming memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap jasa Sultan Mardan Ali yang telah menyelamatkan kapal-kapal VOC yang karam di Sagori. The Fleming menyatakan melanjutkan hubungan persahabatan keduanya. Untuk mengukuhkan hubungan ini, maka pada tahun 1651 dilakukan pembaharuan kontrak persahabatan antara Buton dan VOC. Buton diwakili oleh Sultan Mardan Ali dan VOC diwakili oleh Gubernur Jenderal Amboina, The Fleming. Kontrak ini disebut Janji Pata Aguna atau kontrak keempat. Akibat dari kontrak keempat ini, maka VOC memberikan bantuan pengamanan dan perlindungan kepada Sultan Mardan Ali yang terdiri dari 13 orang yang disertai dengan peralatan lengkap. Di samping itu juga membangun 2 buah loji sebagai benteng pertahanan pantai di tepi kali Bau-Bau. Pasukannya menenteramkan keadaan internal Kesultanan Buton. Hubungan VOC dan Kesultanan Buton sangatlah berjalan baik dan sangat harmonis. Akan tetapi sikap dari Sultan Mardan Ali dianggap seringkali melanggar adat, melanggar agama karena melakukan kontrak sepihak dengan VOC dan membawa kekhawatiran bagi masyarakat Buton, khususnya Dewan Syariat Kerajaan. Akhirnya melalui musyawarah panjang dengan Dewan Syariat memutuskan agar Sultan Mardan Ali dipecat dari jabatannya sebagai Sultan dan dijatuhi hukuman mati. Namun eksekusi mati terhadap Sultan Mardan Ali bukanlah langkah yang mudah, mengingat kuatnya dukungan terhadap Sultan
dan banyaknya penjagaan yang dia melindungi Sultan. Oleh karenanya, Dewan Syariat Kerajaan mengusung taktik dengan menyingkirkan orang-orang terdekat Sultan yang dianggap sebagai penghalang. Di antaranya Kapita Raja atau Kukuli Bela-Bela yang tak lain adalah Paman Ali sendiri. Kemudian disusul pembunuhan terhadap 13 orang VOC yang ditempatkan oleh The Fleming sebagai pengawal Sultan Mardan Ali. Dan dengan disingkirkannya pasukan-pasukan Sultan ini, maka eksekusi mati terhadap Sultan pun dapat dilaksanakan tanpa menuai kesulitan. Eksekusi mati dilakukan di sebuah pulau di muka bau-bau yang sekarang dikenal dengan Pulau Makassar. Keputusan yang diambil oleh Dewan Syariat Kerajaan ini mendapat reaksi yang sangat keras dari VOC. Berselang beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, pasukan VOC di bawah komando The Fleming tiba di Buton dan melakukan serangan mendadak, di mana di dalam serangan pasukan VOC berhasil menghancurkan satu di antara loji yang menjadi tempat penyimpanan mesin bersama alat persenjataan perang lainnya. Atas permintaan pihak Kesultanan Buton kepada The Fleming, mereka meminta berunding terlebih dahulu, dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai kembali dan bersahabat. Pada bulan April 1655, Kerajaan Tiworo yang merupakan vasal Kerajaan Buton kembali mendapat serangan dari Kerajaan Goa, yang dalam jangka waktu relatif singkat Tiworo dapat ditaklukkan. Berlanjut setelah serangan tersebut, mereka menusuk ke jantung pertahanan Kesultanan Buton di Wolio, mendapatkan serangan hebat dari Kerajaan Goa yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Hanya dalam jangka 2 bulan, seluruh wilayah Kesultanan Buton telah berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Goa. Peristiwa takluknya Buton ternyata segera terdengar oleh VOC, dan VOC yang sejak lama membangun persekutuan dengan Buton langsung mengirimkan delegasinya ke Buton untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Dan pada tanggal 17 September 1655, The Fleming tiba di Buton yang kemudian berangkat ke Makassar untuk menyelesaikan persoalan Buton dan Goa. Pada tanggal 28 Desember 1655 terjadi kesepakatan antara Gubernur Amboina van der Beek dengan Kerajaan Goa. Akan tetapi perjanjian ini kembali
dilanggar berulang-ulang kali oleh kedua belah pihak, baik oleh Makassar maupun oleh VOC, yang berujung pada perang antara VOC dan Goa pada tanggal 6 Juni 1660, sehingga Banteng Panakukang akhirnya jatuh ke tangan VOC. Atas kekalahan tersebut, kerajaan Goa terpaksa harus menandatangani perjanjian baru dengan VOC pada tanggal 29 Juli 1660, yang mana dalam salah satu pasal perjanjian tersebut, Goa diharuskan untuk tidak lagi melakukan intervensi serta menarik kembali pasukannya dari Kesultanan Buton. Kembalinya Buton ke dalam pangkuan VOC menginisiasi Buton dan VOC untuk kembali membangun persekutuan yang lebih besar antara Buton, VOC, Ternate maupun Bone untuk membangun persekutuan militer yang lebih besar, dan khususnya pada masa pemerintahan Sultan Malik Sirullah atau La Awu. Persekutuan militer besar yang diharapkan bisa sebagai pembendung kekhawatiran Kesultanan Buton ternyata tidak juga membuat Buton serta-merta aman dari bayang-bayang ekspansi kerajaan Goa. Tepat beberapa saat lengsernya Sultan La Awu, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Abdirrahim, Buton kembali mendapat serangan besar-besaran dari kerajaan Goa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1666, di mana Goa dibantu oleh Kerajaan Luwu, Kerajaan Sumbawa, Kerajaan Bima, dan Kerajaan Waju, memberangkatkan pasukan penyerangnya di bawah kesatuan armada yang berkekuatan 20.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Serangan Kerajaan Goa yang merupakan serangan terbesar dalam sejarah peperangan Kerajaan Goa. Dilakukan serangan ini karena Sultan Hasanuddin mengetahui bahwa Aru Pelakah yang dianggap pengkhianat dan buronan politik Kerajaan Goa ada dan bersembunyi di Kesultanan Buton. Buton kalah dan hancur dalam serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Goa? Atau apakah kemungkinan yang terbalik yang akan terjadi? Bagaimana dengan Aru Pelakah? Bagaimana dengan VOC? Dan bagaimana jalannya perang? Tetap dukung kami terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.